Thank you tim, luar biasa. Ya Tuhan sungguh luar biasa, sungguh ajaib, sungguh dahsyat. Ya. Apa kabar? Saya selalu ketawa kalau orang bilang always good. Itu artinya belum tentu good. Karena kita selalu kalau sudah bilang apa kabar pasti jawabnya baik, good, ya. Tapi belum tentu hati kita benar-benar good. Ya apa ya? Ya kita senyum, kita ketawa tapi saya nggak bisa lihat hatinya orang. Ya makanya kalau kita dengan iman bilang apa kabar baik, puji Tuhan, luar biasa. Bisa tidur? Banyak mimpi. Anda sudah bisa dengar suara saya sudah seperti apa sekarang. Puji Tuhan, ajaib Tuhannya. Ya itulah terjadi kalau 3 hari non-stop ngomong. Ya hari ini saya diminta bicara tentang 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Untuk itu mari kita buka firman di dalam ini, yaitu ada di slide juga. Dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Kalau kita lihat ini dikatakan ini surat ditulis oleh Petrus. Siapa itu Petrus? Siapakah Petrus ini? Sebelum kita bisa masuk dalam lebih dalamnya, kita harus tahu Petrus itu siapa. Di sini sudah dikatakan Petrus adalah Rasul Yesus. Ya, coba kita lihat. Oh cepat sekali semuanya udah sekaligus keluar. Pelan-pelan, satu persatu aja. Ini rahasia dulu. Tolong Michelle, kalau nggak salah itu per klik bisa. Bisa nggak di situ? Komputer saya bisa, makanya mestinya tadi saya cek dulu. Komputernya ini lebih canggih. Kalau nextnya langsung muncul ya. Oh ya wes, udah. Apa boleh buat? Ya. Kalau di komputer saya cuma muncul Rasul Yesus Kristus. Supaya yang lain nggak liatin dulu. Karena saya tahu kalau walaupun saya ngomong Anda tetap baca semua yang lainnya. Ya apa ya? Jangan lewati Rasul Yesus Kristus dulu. Kita sampai di situ dulu. Ya dikatakan Rasul Yesus Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Ya. Dia seorang yang seperti ambasador. Seperti orang yang komisionari daripada Tuhan. Dia ada utusan yang khusus yang disediakan untuk mengelilingi, untuk membawa kebenaran Yesus Kristus. Membawa Injil. Saya sangat diberkati firman yang kemarin dikutip lagi. Karena banyak orang tidak tahu Injil itu apa. Ternyata Injil adalah kematian, kubur, dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun seperti Yesus Kristus. Dia mati, ya, buat apa? Buat saudara dan saya. Dia dikubur, kemudian dia bangkit. Bangkit buat apa? Buat saudara dan saya. Untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh anak Allah. Dan tidak ada yang lain selain dia yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga. Ya hari-hari ini banyak pengajaran yang nggak benar.
Di mana orang bilang, oh enggak apa-apa Yesus plus. Bukan Yesus saja. Sebetulnya itu Yesus saja yang bisa membawa kita kepada Bapa. Koket nggak bisa membawa Anda ke Yesus. Dia bisa introduce Anda kepada Yesus. Ya, dan Yesus akan menintroduce Anda kepada Bapa yang di surga. Karena dia jauh lebih besar dan dahsyat daripada siapapun juga. Ya, kemudian kita lihat bahwa dia adalah salah satu murid yang pertama mengenal Yesus Kristus. Kita dapat melihat bagaimana Yohanes membaptis, memperkenalkan Yesus kepada muridnya termasuk Andreas. Ya, Andreas dulu muridnya Yohanes. Tapi begitu Yohanes bilang, ini domba Allah. Ini domba Allah, anak domba Allah yang membawa semua dosa kita. He is the Lamb of God who takes away our sins. Itu introductionnya daripada Yohanes Pembaptis kepada Andreas. Andreas pulang ke rumahnya dan dia ngomong sama saudara Petrus. Petrus, saya ketemu Mesias. Petrus juga menantikan, langsung ikut. Dan kita lihat bagaimana Petrus, Andreas, Matias, yang lain-lain ya dipilih untuk menjadi muridnya. Muridnya itu adalah orang yang belajar. Kalau sekarang ini kita lihat anak ke sekolah. Ya, itu namanya murid. Tapi kalau di hari-hari itu seorang murid mengikuti gurunya terus menerus. Siapa di sini muridnya kuliah? Siapa kuliah? Nggak ada yang kuliah. Nggak ada yang mau ngaku. Ya, siapa pernah kuliah? Enggak semua juga nggak mau ngaku. Ya ampun. Ya, jadi kalau ini di zamannya Yesus, Anda ikut profesornya terus menerus 24/7, 24 jam 7 hari. Kemana profesor datang, Anda ikut karena Anda mau belajar dari profesor. Kalau sekarang 2 jam, capek deh Pak. Aduh, ngomong aja juga nggak ngerti. Ya apa ya, memang begitu sekarang ini. Ya. Tapi cuma bayangkan, Anda ikutnya gurunya terus menerus. Yang ketika kita lihat bahwa dia memiliki satu deklarasi yang luar biasa. Pada waktu ditanya siapakah aku ini, dia jawab dengan tegas dan luar biasa, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang bisa memberitahukan itu kepada kamu. Anehnya, nggak lama kemudian dia menegur Yesus. Hebat enggak? 1 menit dia bilang, engkau adalah anak Allah yang hidup. 6 ayat kemudian dikatakan begini, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus, ayat yang ke-23, berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis. Coba kalau pendeta ngomong dari mimbarnya, enyalah kau iblis. Tersinggung enggak? Ayo, ngomong yang jujur aja, nggak apa-apa, saya nggak kecewa. Kalau ditunjuk dan bilang, enyalah hei kau si iblis, kecewa nggak Pak? Pasti kecewa. Lu siapa? You know, ini enggak. Karena dia tahu. Makanya kalau kita lihat Petrus itu luar biasa. Ya, sampai Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Dipulihkan di dalam Matius pasal yang ke-21. Ditanya, apakah kau sungguh mengasihi aku? Kalau Tuhan Yesus ada di depan Anda hari ini, dan Tuhan bertanya kepada Anda, apakah Anda sungguh mengasihi aku? Jawabnya apa? I only heard one yes.
Yang lainnya mana? Pikir dulu Tuhan, pikir dulu. Ya. Do you truly love me? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Coba Anda menggunungkan itu. Kalau Anda hari ini ditanyain, apa yang jawabnya? Tuhan, Engkau tahu, aku sudah melayani itu. Tuhan, aku sudah siap pelayanan. Aku latihan, aku capek, aku keluarkan energi, aku begini. Masa aku mengasihi Engkau? Tuhan gak mau bicara soal apa yang kita lakukan. Dia bicara soal benar-benar mengasihi, memiliki hubungan intim dengan Dia. Bukan hanya mengenal tentang Dia, tapi sungguh-sungguh mengenal Dia. Sesudah dipenuhi Roh Kudus, Dia bangkit dan Dia mulai berkhotbah. Ya, orang yang menyangkal Yesus, orang yang menegur Yesus, lawan Yesus, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau Petrus bisa dipakai, Markus juga bisa dipakai. Yang paling kerasnya amin, Gideon. Harusnya ganti Gideon ya daripada Markus ya. Ini kayak pingpong aja mereka. Begitu saya ngomong Gideon pasti Markus amin. Ya, itu yang saya maksud. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, apapun kami siap melakukan. Jadi orang ini Petrus benar-benar luar biasa. Dia memberikan firman. 1 Petrus, 2 Petrus. Kita lihat di dalam firman-Nya. Dikatakan dengan ayat yang pertama, orang-orang pendatang itu sebetulnya adalah diaspora. Itu sebetulnya adalah imigran yang keluar dari bangsa sendiri. Upama kita di sini hari ini, ya, kalau Tuhan bicara kepada orang Indonesia yang ada di Sydney, ya itu yang dimaksud. Orang dari Indonesia datang ke sini menjadi imigran, Tuhan bicara lewat Petrus kepada imigran Yahudi yang pindah dari Israel kepada beberapa tempat yang disebut di sini. Nah, hari ini kita fokus kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada 3 hal yang kita bisa menemukan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, yaitu orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, dan menerima percikan darah. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi 3 hal kita akan lihat dipilih. Ada sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya dipilih. Oleh siapa? Kita dipilih. Dari mana? Dari segala bangsa. Saudara dipilih. Ajaib enggak? Itu satu kehormatan. Bahwa saudara dan saya benar-benar dipilih oleh Tuhan sendiri. Wow. Orang Bandung bilang keren pisan. Luar biasa. Kita tahu kita dipilih dari Tuhan, itu kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama. Slide yang berikut. Ya, dikatakan begini, Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memiliki, kita ganti kita menjadi saya. Ya, Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Kita bisa bayangkan itu. Sebelum Kejadian 1 ayat 1, Tuhan sudah punya rencana bahwa Anda duduk di gereja hari ini, jam ini, itu Tuhan sudah tentukan. Makanya satu kehormatan kita bisa memuji Dia. Satu kehormatan kita bisa meninggikan Dia. Satu kehormatan kita bisa melayani Dia. Satu kehormatan kita bisa memberi dengan sukacita. Karena kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memilih saudara dan saya.
Kalau enggak mungkin ada di sini. Amin toh? Coba. Ya, kenapa saya selalu ngomong Markus? Markus sudah kayak anak saja buat saya. Ya, Markus saya tahu kehidupannya, saya tahu dulu seperti apa. Ya, sekarang ini domba yang halus banget. Ya, gampang nangis. Am I right, bos? Ya. Tapi dia sebelumnya jahatnya minta ampun. Am I right enggak, bos? Saya bukan mau mengungkapkan rahasia semuanya, ya. Tapi dulu kehidupannya enggak baik. Tapi lihat dia bisa duduk di sini, kenapa? Karena Tuhan pilih dia. Begitu juga Anda semuanya. Tuhan sudah memilih Anda untuk benar masuk dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Haleluya. Itu yang luar biasa. Ya. Dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Walaupun kita mungkin banyak kerubut, banyak cacat di muka kita. Tapi Tuhan gak pernah lihat cacat kita. Tuhan lihat kita dengan kacamata yang luar biasa. Dia dapat melihat kita dengan sangat-sangat sempurna. Satu kali saya ikut seminar. Ada seorang kerdil. Tahu dong kerdil? Ya. Mungkin dulu waktu kecil kita kerdil. Kita menghina. Ya. Tapi ini kerdilnya luar biasa. Karena Tuhan gak lihat dia sebagai seorang kerdil. Dia melihat orang ini sebagai sempurna. Mungkin lebih sempurna daripada kita. Karena kita pikir kita sudah sempurna. Dia bisa melihat itu. Dia melihat Anda tidak sama dengan orang lain lihat Anda. Makanya berhenti memiliki keminderan. Minder. Anda tidak perlu minder. Waktu saya pelayan di Papua, orang Papua biasanya minder. Mereka lihat dirinya kita nggak seperti orang di Jakarta. Kita nggak seperti orang di Jawa. Ya, kita orang bodoh, kita orang terbelakang. Saya bilang buang itu. Kamu orang ciptaan yang luar biasa. Firman Tuhan bilang pada waktu dia menciptakan manusia, itu sangat amat baik ciptaannya. Ya tetapi Bapak nggak tahu, hidung saya nggak sesempurnanya hidungnya Bapak. Terus mau diapain? Sudah memang begitu, bersyukurlah. Ya, wah saya mimpi saya punya hidung seperti Bapak. Pergi ke Korea. Tapi dengar baik-baik. Nanti kamu di Korea, kamu berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan bilang, kamu siapa? Hidungnya aja nggak beda. Hidungnya nggak udah sesuai dengan Tuhan yang ciptakan loh. Nanti Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Salahnya siapa? Salahmu sendiri. Firman bilang kita dipilih. Itu sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Itu sesuatu yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Yohanes bilang ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi jangan kita sombong bilang aku sudah pilih Tuhan. Kalau Tuhan gak pernah memilih kau sebelumnya, kamu tidak akan memilih Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memilih aku. Jadi gimana tuh Pak dengan orang-orang lain? Berdoa buat mereka, buat Tuhan punya belas kasihan terhadap mereka juga. Untuk mereka juga diselamatkan. Untuk mereka juga menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari Allah Bapa. Dikatakan sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu
dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Aduh Pak, kok saya dibenci sama temannya? Aduh, saya nggak mau dibenci. Saya mau ikut aja lah. Ya wes sudah, pilih siapa? Yesus atau teman? Jangan gitu Pak. Banyak orang bikin alasan. Tapi mereka juga harus kenal Yesus. Betul. Tapi kamu nggak harus menjadi seperti mereka. Waktu Yesus berbincang dengan wanita yang ditangkap basah, dia nggak menjadi seperti dia. Kita nggak perlu menjadi seperti mereka. Kita harus menunjukkan kita beda dengan yang lain. Justru karena kita beda, mereka ingin menjadi seperti Tuhan ciptakan kita. Itu yang luar biasa. Ingat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Karena sekali lagi yang pilih siapa? Bukan kita sendiri. Tuhan lebih dahulu pilih kita. Ini yang kita sungguh merenungkan kembali. Banyak yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saya berani berkata hari ini, lebih sedikit setia sampai akhir. Kita terima Yesus itu bagus, luar biasa. Tapi enggak dibandingkan dengan kita mengakhiri. Di akhirnya kita tetap bersyukur, aku telah dipilih dari semua bangsa-bangsa menjadi umat yang Tuhan cinta, menjadi umat yang cinta Tuhan. Seberapa jauh kita dipilih sampai akhir. Kita bukan hanya dipilih, kita juga ditetapkan. Tolong slide-nya berikut. Sudah ke belakang terus. Kita bukan hanya dipanggil, tetapi kita juga ditetapkan. Kita ditetapkan untuk apa? Kalau kita sudah dipilih, jangan cuma diam-diam saja. Matius bilang apa? Duduklah dan tenanglah hatimu. Senang aja diduduknya di piu-piunya di gereja. Gak ada firman Tuhan begitu. Yesus bilang pergilah. Lakukan apa? Muridkanlah semua apa? Bangsa. Di sini saya udah lihat ada beberapa bangsa. Kulit putihnya paling sedikit. Ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan mengasihi kita semua. Makanya ini tugasnya bukan tugas pendeta saja, tugas kita semua, termasuk Anda. Anda sudah dipilih untuk ditetapkan, untuk memuridkan orang-orang. Yang kedua, kita ditetapkan untuk memberitakan Injil. Oh pastor saya nggak bisa khotbah. Nggak dibilang supaya khotbah. Memberitakan Injil. Ya, beranikah enggak? Oh pastor saya nggak bisa bicara. Saya dengar dari suamimu, mulutnya kamu nggak pernah berhenti sehariannya. Saya dengar suami cerita sama saya, aduh capek dia dengarin istri saya ngomong terus. Sama saya bilang nggak bisa ngomong. Ya, oh ya itu lain Pak, nggak sama. Berarti bisa ngomong tak? Bisa ngomong berarti bisa beritakan Injil. Namun tidak susah itu memberitakan Injil. Mereka terima nggak terima itu bukan urusan kau. You know, saya pertama kali doakan orang sakit. Awal pelayan saya tahun 1987 di Jakarta. Saya doakan orang sakit. Saya bilang sembuh engkau dalam nama Yesus. Ya biasa toh, pendeta harus ngomong gitu toh. Besoknya saya dapat telepon, Pak matilah dia. Hah?
Jadi kita mau panggil Pak Pendeta, kalau orang mau mati cepat ya kami panggil kamu aja ya. Sebenarnya jangan. Tapi iman saya koyang. Firman bilang mujizat ikut. Miracles will happen. Orang pasti akan disembuhkan. Saya gak mau berdoa untuk orang sakit lagi waktu itu. Gak mau. Kecewa saya. Suatu hari saya sadar. Soal mati hidup bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Mati hidup ada di tangannya. Tuhan bukan di tangan saya. Sejak itu saya sadar, saya tetap berdoa sembuh dalam nama Yesus. Tapi dalam hatinya, kehendakmu yang jadi. Ya urusan dia, tuh saya sadar itu rencananya Tuhan. Kalau Tuhan mau dia hidup, bangkit dan sebagainya. Saya berdoa orang sakit kanker. Ya, kata dokter sudah mati, mau mati, masih hidup 10-15 tahun lagi. Bukan karena saya, tapi saya cuma dipakai oleh Tuhan menjadi kacungnya Yesus. Ya, apalagi kita diselamatkan oleh Roh. Haleluya, Anda sudah diselamatkan. Tapi apa yang kamu lakukan dengan keselamatan Anda? Pak, yang penting aku yang selamat. Yang lain EKP aja, Pak. Emang kuat pikirin. Yang penting aku nanti bersama malaikat di surga. Yang lain enggak apa-apalah. No. Kita harus menjelaskan kita diselamatkan hanya lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ngapain? Kosip-kosip? Enggak. Saling masak? Enggak ada masak. Apa yang dilakukan Yesus? Ya, kita lihat Yesus itu bersyafaat untuk saudara dan saya. Yesus itu sedang mempersiapkan rumah untuk saudara dan saya. Ya. Rumah di bumi enggak ada artinya dengan rumah di surga. Betapa indahnya. Kok Bapak bisa tahu? Udah pernah masuk? Belum. Ini cuma pikirannya saya. Karena Tuhan lebih hebat. Tuhan bisa menciptakan yang luar biasa. Ketika Tuhan naik ke surga untuk turunkan Roh Kudus bagi kita. Kita ditetapkan, kita dipilih dan ditetapkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. For you are a chosen people. Umat yang dipilih. A royal priesthood, a holy nation. A people belonging to God. That you may declare the praises. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tadi dibilangin, God is good. Jawabnya apa? All the time. And all the time? Ayo, sudah pernah menceritakan kebaikannya Tuhan enggak? Dari hari Kamis saya datang, sampai kemarin, saya sudah dengar kesaksiannya luar biasa. Kebaikan yang Tuhan lakukan di gereja kita di sini. Ada amin? Ya, saya senang ceritanya Kokit rumahnya. Terlalu murah kok. Terlalu murah. Ya itulah Tuhan. Ajaib enggak? Kalau kamu pikirkan ya, yang kamu cerita sama saya. Masuk di akal enggak? Kamu pikirkan 10 tahun yang lalu. Kamu pernah mimpi seperti itu enggak? Diam dia, harus pikir dulu mimpi yang mana saya dulu punya. Ya, tapi kadang-kadang kalau kita lihat situasi kondisi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita dulu pernah pikirkan. Apalagi kita orang Indonesia yang jauh dari Indonesianya. Anda pernah dari waktu lahir sampai umur 5-6 tahun pernah mimpi Anda tinggal di Australia enggak? Apalagi Markus. Itu mungkin di penjara sudah gitu. Ya kok. Ya. Anda pikirkan hidupnya kamu sekarang ini. Masa kamu gak mau ceritakan kebaikannya yang Tuhan lakukan. Kesetiaan yang Tuhan lakukan. Kebesaran yang Tuhan lakukan. Jangan
takut dengan bilang, kamu so fanatik. Puji Tuhan, dibilangin kamu fanatik. Berarti mereka sebetulnya jealous, iri sama kamu. Ada amin? Yang kedua, kita dikuduskan. Ya. Kita dipisahkan, dijadikan kudus, bukan kudus, kudus. Kita kudus. Why? Mengapa? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4. Ya, ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan untuk apa yang kudus. Apakah kita kadang-kadang masih jatuh? Pasti. Apakah kita sudah sempurna? Belum. Tahu nggak? Kita semua jadi work in progress. Kalau ada perjalanan yang ditulis tuh, work in progress. Ya itulah kita. Kita menuju ke kesempurnaan. Apakah bisa jatuh? Bisa, karena temptation, pencobaan itu selalu datang. Makanya kita harus tahu kita sebetulnya dikuduskan untuk semakin kudus. Kenapa kita harus kudus? 1 Petrus 1 ayat 15-16, tolong slide-nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Walaupun Dia, Yesus Kristus menjadi dosa, Dia nggak pernah punya dosa. Dia itu sempurna, ajaib, luar biasa. Ya, Dia sudah tebus segala dosa kita. Dan dikatakan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita ikut Yesus, apa yang kita harus lakukan? Kita harus menjadi umat yang kudus. Menjadi orang yang dipilih, menjadi orang yang dikhususkan. Tidak sama dengan yang lain. Kita harus berani menunjukkan bahwa kita beda. Ada dictionary berkata begini, dikuduskan adalah satu proses untuk menjadikan diri kudus. Dipisahkan untuk keperluan khusus bagi Allah. Ditransformasikan untuk menjadi seperti Kristus. Dikuduskan adalah proses. Gak ada satupun satu malam jahat, besoknya kudus. Gak ada. Karena orang yang cepat naik juga cepat turun. Ada proses dikatakan. Dan yang ketiga, sampai jam berapa? Oh, masih ada waktu. Wah, saya pikir 12.20. Oke, sip. Jadi saya masih terusin aja dulu. Saya nggak langsung ke nomor ketiga. Saya masih terusin yang kedua. Ya, jadi bagaimana supaya kita menjadi orang kudus? Sederhana. Saudara-saudaraku yang kekasih. 2 Korintus 7 ayat 1. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan dirinya sendiri. Saya sering dengar orang bilang, pastor, khotbahnya bagus untuk si A. Si A enggak ada di sini. Jangan pikir khotbahnya bagus untuk orang lain, untuk Anda khotbahnya bagus. Kok bangga banget pendeta? Karena bukan saya yang bicara. Tuhan sudah urapi. Jadi kita harus percaya bahwa yang bicara itu Tuhan melalui mulutnya saya. Jujur ngomong, saya gak bisa bikin hal-hal seperti ini. Walaupun saya sekolah,
Tapi saya nggak bisa sampai Tuhan bikin segitu hebatnya. Itu semua karena kasih Allah. Orang selalu bilang, pastor kok bisa ngomong bahasa Indonesia? Ya, selalu saya bilang, itu keajaibannya Tuhan. Itu luar biasa. Karena Tuhan yang memberikan. Kalau dulu saya nggak bisa bahasa lain. Saya dulu harus belajar di sekolah bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. 4 bahasa saya harus belajar. Semuanya 5 ke bawah. Rapor saya merah, kayak sama dengan Markus punya, makanya sahabat saya. Saya nggak bisa bahasa sama sekali, yang nggak bisa. Kok bisa bahasa Indonesia? Itu saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara, itu keajaibannya Tuhan. Bukan saya yang hebat, saya orang biasa-biasa saja, tapi Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Menyucikan kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani. Banyak hal yang tidak benar kita buang, singkirkan dalam hidup kita. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Yang pertama menyucikan dirinya. Yang kedua ya menyempurnakan kekudusan dengan apa? Takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Gemeter? Enggak. Kita dapat menyempurnakan takut akan Tuhan. Itu artinya kita dapat memuliakan dan memiliki respect terhadap Allah yang maha besar. Kenapa? Karena Dia sudah memilih Anda. Makanya Dia layak dipuji, dihormat, disyukuri. Jadi seberapa jauh kita izinkan proses ketaatan itu, proses kekudusan itu terjadi. Minyak olive oil minyak zaitun. There you go. Thank you Raymond. Satu tim soalnya. Thanks. Sebentar lagi saya blank gitu tiba-tiba. Ya, minyak zaitun itu benar-benar minyak yang murni. Itu prosesnya luar biasa. Kalau Anda pergi ke Israel, Anda lihat caranya mereka benar-benar dapat minyak yang murni. Itu proses. Nah, begitulah kita diproses. Yang tidak benar dikeluarkan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dibuang. Supaya kita benar-benar dipulihkan. Yang terakhir, tadi apa? Yang pertama apa? Ingat enggak? Dipilih. Yang kedua, yang ketiga taat. Saya senang tadi dibilangin, Tuhan, biar kami dengar firman Tuhan dan kami, and we will obey. Ya, saya bilang wah. Bersyukur dia ngomong we will obey because that's my third point today. Kita jangan cuma pendengar saja. Orang banyak dengar saja. Ya, kita lihat ke NATO. No action, talk only. Gak ada pertindakannya. Jangan kita menjadi orang NATO. No action. Harus mentaati perintah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata taat itu juga artinya tunduk. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa taat atau tunduk? Kita lihat Yakobus 1 ayat 7 dan 8a. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini bilang tunduk kepada Tuhan, lawan. Banyak orang takut. Ada setan yang lari, bukan setan, orangnya yang lari. Dulu saya pelayanan kelepasan, ya, belum melayani orang udah takutnya, terintimidasi dengan kuasa kegelapan. Yang mana lebih besar, kuasa Allah atau kuasa iblis? Kuasa Allah. Makanya Yesus mati. Iblis nggak ngerti bahwa Yesus
harus mati. Kalau dia ngerti itu, dia nggak bikin Yesus mati. Tapi karena mati Yesus, kita hidup. Because He lives, ada hari esok. We have a day in future. Kita punya harapan di masa depan kita. Lawanlah si iblis dan ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat. Saya mau tanya, siapa yang harus mendekat Tuhan dulu? Atau Tuhan harus lebih dekat kepada kita? Yang mana? Kita harus lebih dekat. Tuhan sudah pilih. Tinggal kita menarik dirinya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan lebih dekat kepada kita. Itu otomatis. Itu kayak magnet. Bagaimana kita supaya lebih dekat kepada Tuhan? Menjadi taat. Kita cari Tuhan dulu. Carilah dulu apa? Kerajaan siapa? Kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Yesus Kristus. Ini membuktikan saya ulang seminar kemarin. Yang ketiga apa? Roh Kudus, benar, roh kebenaran. Itulah kebenaran. Hari-hari ini kebenaran bisa jadi bohong, bohong bisa jadi kebenaran. Celakalah aku, celakalah dia yang membuat kebenaran jadi bohong, bohong jadi kebenaran. Itu ada di Yesaya. Jadi kita harus cari Tuhan. Atau berseru kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ada yang tanya pernah, Pastor berarti mungkin Tuhan bisa jauh dari kita. Ya, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, Tuhan jadi jauh dari kita. Mendekatlah kepada Tuhan supaya apa? Dia juga mendekat kepada kita. Artinya menjauhi Tuhan, artinya apa? Tuhan juga jauh dari kita. Orang maunya jauh dari Tuhan, tapi Tuhan suruh dekat. Itu nggak adil. Itu egois. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Panggil namanya. Ya, call upon His name. Kita lihat 2 ayat lagi. Jeremia 19 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Gak tahu ya. Memang gak ada slide-nya. Karena saya mau tahu ada yang tahu firman gak. Karena banyak orang bilang, aduh rasanya kayak Tuhan gak mendengarkan saya. Bagi yang percaya Tuhan gak pernah mendengarkan doamu, baca ayat ini di rumah. Jeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ada amin? Tuhan pasti dengar doamu. Mungkin jawabnya beda, tapi dia pasti mendengar doamu. Dan yang terakhir, Tuhan menjawab kita. Jeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah Tuhan kita. Makanya jangan lupa, jangan sekali-sekali Anda lupa. Anda sudah dipilih. Anda sedang dalam proses dikuduskan. Tapi yang ketiga, seberapa jauh Anda mau taat kepada Tuhan. Ini 3 hal akan menentukan masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Hamba-Mu terbatas bicara, tetapi kami tahu firman-Mu tidak pernah terbatas. Untuk itu Bapa, Engkau terus bicara ke dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami dibangkitkan, kami didorong, dikuatkan
untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau sudah tunjukkan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.